Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 4, tugas 1 Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, akan membahas mengenai payroll system management yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Kimam Arif Amras, lalu yang kedua ada Muhammad Firas Razan, lalu yang ketiga ada Raju Ahmad. Lalu payroll system itu sendiri apa sih? Payroll system adalah sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk mengolah proses pembayaran gaji dari seluruh karyawan secara otomatis. Nah, payroll system ini ditujukan untuk mengolah proses pembayaran gaji lebih tersimplifikasi dan terstandarisasi. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu menggunakan sistem ERP dalam melakukan proses pembayaran gaji agar lebih optimal. Nah, pada bahasan kali ini akan dibahas mengenai sistem payroll pada ERP Oracle, SAP, dan Mercari Talenta. Baik, selanjutnya ada System Application and Product atau SAP yang merupakan software atau perangkat lunak yang dikembangkan dan diperbarui oleh seorang konsultan yang terlibat di dalamnya dan digunakan untuk mendukung proses bisnis bagi manajer proyek. Dengan metode yang digunakan yaitu berupa Accelerated System Application and Product atau ASAP yang terdiri dari 5 fase implementasi. Yang pertama, proyek preparation, yaitu menyediakan metode untuk mendefinisikan, merencanakan, dan meluncurkan sebuah proyek. Dan yang kedua, blueprint bisnis atau desain, merancang solusi dan proses bisnis untuk memenuhi tujuan dan persyaratan bisnis yang telah disepakati. Lalu yang ketiga, realization and testing, membangun sistem seperti pada fase desain, serta menguji sistem secara signifikan. Lalu yang keempat, final preparation, pada fase ini ditujukan untuk menyelesaikan persiapan akhir organisasi dan sistem. Yang terakhir ada go live, perjalanan dari sebelum produksi hingga ke operasi proyek secara langsung. Baik, pada SAP terdapat kurang lebih 15 modul yang dimulai dari production planning hingga human resource management. Namun pada bahasan kali ini akan membahas lebih kepada modul payroll management. Modul payroll SAP merupakan salah satu modul utama dalam SAP Human Capital Management atau HCM yang digunakan untuk menghitung remunerasi. Remunerasi merupakan gaji atau upah, komisi, insentif, bonus, nilai properti, makan, dan fasilitas lain yang dibayar oleh perusahaan pada setiap karyawan dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku. Hukum tersebut biasanya mencakup hukum perburuhan, manfaat, kontribusi, pajak, informasi, pelaporan, dan hukum statistik. Modul-modul yang ada pada sistem SAP sudah terintegrasi dengan modul lain, termasuk sistem payroll yang mudah diintegrasikan dengan yang pertama, personal administration, digunakan untuk mendapatkan data master dan informasi terkait penggajian. Lalu yang kedua, time management, digunakan untuk bisa mendapatkan data terkait waktu dalam menghitung remunerasi dan penggajian. Lalu yang ketiga ada insentif dan wage, digunakan untuk menghitung komponen upah insentif dalam daftar gaji. Yang keempat, ada finance and accounting, digunakan untuk melakukan pemrosesan penggajian ke pusat biaya. Pada SAP, khususnya pada modul payroll system, terdapat beberapa fitur di dalamnya. Yang pertama ada manajemen data karyawan untuk melakukan pengelolaan data karyawan. Yang kedua ada perhitungan gaji, digunakan untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku. Lalu yang ketiga ada manajemen pajak untuk menangani pemotongan pajak bagi karyawan dan perusahaan. Lalu yang keempat ada manajemen komponen gaji untuk mengkonfigurasi berbagai komponen gaji seperti tunjangan keluarga, asuransi kesehatan, cuti, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada pengelolaan jam kerja untuk membantu mengatur jam kerja karyawan termasuk jam kerja lembur. Lalu yang keenam ada pelaporan dan dokumentasi untuk membuat berbagai laporan gaji serta ada dokumen-dokumen penting untuk melaporkan gaji karyawan. Lalu yang ketujuh ada keamanan dan pengawasan untuk melakukan pengendalian akses yang ketat untuk melindungi data gaji karyawan. Lalu yang kedelapan ada kepatuhan hukum untuk melakukan pemantauan perubahan regulasi dan kepatuhan terbaru dalam peraturan ketenagakerjaan dan pajak. Lalu yang terakhir ada layanan mandiri karyawan. Karyawan dapat mengakses informasi gaji mereka sendiri dan mengolah beberapa aspek gaji mereka melalui portal layanan mandiri. Tentunya pada penggunaan ERP, salah satunya System Application and Product atau SAP, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama memiliki fitur berbasis Cloud Plus atau memungkinkan penyebaran hibrida untuk pelanggan. Lalu yang kedua, mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan. Lalu yang ketiga, memiliki rangkaian fungsi yang lengkap sehingga banyak implementasi tidak memerlukan banyak penyesuaian. Lalu kelemahannya pun ada 3. Yang pertama, perangkat lunak yang sangat kompleks sehingga membutuhkan pelatihan ekstensif bagi pengguna untuk menjadi mahir. Yang kedua, biaya lisensinya tinggi. Dan yang terakhir, implementasinya rumit dan cukup memakan waktu.
Ya, selanjutnya ada Talenta by Mekari. Talenta by Mekari merupakan software manajemen sumber daya manusia. Di dalamnya ini terdapat berbagai macam modul, di antaranya ada modul untuk pengelolaan karyawan, kemudian ada payroll management, kemudian ada time management karyawan, dan juga proses HR lainnya. Seperti yang dimention sebelumnya, terdapat modul payroll management, di mana modul ini akan dapat membantu dalam proses administrasi penggajian, dan juga modul ini juga sudah mengikuti regulasi atau aturan yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada fitur payroll by Talenta. Dapat dilihat juga tampilan dari menu payroll Talenta, terdapat banyak fiturnya juga. Yang pertama ada payroll history. Di sini pengguna dapat melihat itu history payroll setiap bulannya. Kemudian pengguna juga dapat melakukan update payroll komponen pada fitur update payroll komponen. Kemudian ada fitur run payroll. Di sini digunakan untuk melakukan perhitungan payroll untuk setiap karyawan. Kemudian ada view report, digunakan untuk melihat laporan payroll gitu, laporan payroll setiap bulannya gitu. Kemudian ada setting ini dapat dilakukan untuk men-setting payroll gitu, kayak misalkan schedule payroll kapan harus dibayarkan, kemudian misalkan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi payroll itu apa saja. Kemudian ada import payroll. Di sini import payroll itu sama aja kayak run payroll, hanya saja di sini pengguna itu diwajibkan untuk mengupload data Excel yang berisikan data payroll setiap karyawannya. Kemudian ada run THR, ini sama aja sama run payroll, di sini untuk melakukan perhitungan THR. Kemudian employee allowance digunakan untuk melakukan pembayaran apabila ada tunjangan yang harus dibayarkan kepada mantan pegawai. Kemudian ada salary tax calculator, dilakukan untuk menghitung kayak take home pay yang akan diterima oleh para karyawan. Kemudian NPP transaction history digunakan untuk melakukan perubahan NPP apabila terdapat karyawan yang memang melakukan perpindahan cabang. Kemudian ada tax recalculate, digunakan untuk mengkalkulasi kembali gitu ya, apabila terdapat komponen yang berhubungan dengan pajak gitu ya, komponen yang berhubungan dengan pajak. Kemudian ada cost center untuk mengetahui ini kosnya masuk mana aja. Kemudian ada PPh 21, BPJS Niurat, dan kompensasi NIU PKWT. Untuk kompensasi NIU PKWT ini sendiri, pengguna dapat menambahkan dan mengurangi kompensasi PKWT untuk setiap karyawan. Oke, kemudian ada kelebihan dari Talenta. Yang pertama itu ada rekap komponen payroll tanpa resiko. Di sini karena payroll ini terdapat banyak komponen gitu yang menyusun. Yang salah satunya adalah misalkan absensi atau kehadiran. Di sini pengguna tidak perlu lagi melakukan rekapitulasi absensi secara manual karena semuanya akan dilakukan oleh sistem. Kemudian ada perhitungan komponen yang akurat dan sesuai regulasi. Perhitungan penggajian juga akan dilakukan by system juga, yang mana tentunya juga sudah mengikuti regulasi yang ada di Indonesia, sehingga perhitungannya akan lebih cepat dan lebih akurat. Ini ada transfer gaji tepat waktu dan bebas biaya. Di sini ketika pengguna ingin melakukan pembayaran payroll, pengguna tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan ketika ingin melakukan transfer kepada setiap karyawannya, dan juga pengguna dapat melakukan monitoring secara langsung mengenai status pembayarannya. Kemudian ada yang mudah dalam membuat laporan payroll. Di sini ketika pengguna melakukan pembayaran payroll juga, secara otomatis sistem juga akan melakukan pembuatan laporan payroll. Salah satunya adalah pembuatan slip gajinya itu, yang mana akan dikirim kepada email masing-masing karyawan. Selanjutnya adalah pembahasan payroll system dari Oracle. Oracle adalah ERP yang dikembangkan oleh Oracle Corporation untuk membantu perusahaan mengelola proses bisnis perusahaan dengan integrasi dari berbagai fungsi dan departemen. Terdapat beberapa modul yang dimiliki, seperti manajemen sumber daya manusia, supply chain, sales, marketing, dan keuangan, serta payroll system yang akan dibahas lebih dalam. Terdapat beberapa core yang dibawa oleh Oracle. Pertama, Flexible Payroll. Inti dari payroll system Oracle yang pertama adalah Flexible Payroll. Fleksibel di sini berarti perusahaan dapat membuat sistem payroll dengan rancangan konfigurasi yang menyesuaikan kebutuhan bisnis. Yang kedua adalah Simplified Process. Proses penggajian yang dapat dilakukan dengan otomatis kepada karyawan dengan banyak petugaskan menggunakan satu HCM atau Human Capital Management. Yang ketiga yaitu mengurangi workforce. Dengan penggunaan payroll system dari Oracle, waktu yang diperlukan untuk memproses suatu penggajian dapat dikurangi sehingga perusahaan dapat lebih fokus untuk mengatur proses bisnis inti. Selain itu, terdapat juga beberapa kelebihan dari payroll system dari Oracle. Pertama,
Jangkauan Oracle sangat luas. Dengan jangkauan yang sangat luas tersebut, Oracle memungkinkan penggajian terjadi secara global. Saat ini, payroll system dari Oracle telah dilokalisasi di 13 negara. Selanjutnya, payroll system dari Oracle juga memberikan kemudahan saat payroll system perusahaan sudah sangat kompleks. Selain itu, Oracle juga memberikan pembaruan otomatis terhadap undang-undang yang dimiliki suatu negara, sehingga sistem penggajian akan sesuai dengan peraturan yang berlaku dari tiap negara. Oracle juga menyediakan Anytime Pay, yaitu sistem fleksibel yang memungkinkan karyawan dapat menggunakan gaji saat dibutuhkan, meskipun sebelum hari gajian. Kemudian, Oracle juga melakukan update secara otomatis ketika terjadi perubahan pada sumber daya manusia, atau SDM. Terakhir, Oracle dapat digunakan untuk skala yang sangat besar dengan keandalan yang terjamin. Keandalan tersebut dinilai dari sistem yang cepat dan akurat. Selain kelebihan, tentu ada kekurangannya. Yang pertama, biaya implementasi. Oracle merupakan perusahaan besar dengan solusi perangkat lunak yang cenderung mahal. Implementasi dan operasionalisasinya, terutama untuk sistem penggajian dari Oracle, bisa sangat mahal, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah akibat adanya biaya lisensi, perangkat keras yang digunakan, pelatihan, dan lain-lain. Yang kedua, sistem yang kompleks. Sistem penggajian Oracle dapat memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Ini dapat membuat sulit diimplementasikan dan dikelolanya ERP ini, terutama bagi perusahaan kecil yang belum memiliki sumber daya IT yang cukup. Terakhir, waktu implementasi yang sangat panjang. Implementasi sistem ERP, termasuk Oracle pada payroll system, seringkali memerlukan waktu yang lama. Proses ini bisa mengganggu operasi sehari-hari perusahaan dan menuntut sumber daya yang signifikan. Berikut adalah beberapa contoh interface dari payroll system dari Oracle. Dapat dilihat bahwa terdapat dashboard pada pilihan menu, kemudian menyediakan visualisasi dari report, kemudian ada tampilan dari karyawan sebagai penerima gajinya juga, dan terakhir ada task yang harus dilakukan oleh stakeholder. Cukup sekian atas penjelasan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.